Oke men, sekarang kita ada di konten review motor pertama di channel ini. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh udah ada sebuah motor bapak-bapak yang dia itu sebenarnya punya teman lamaku dulu pas SMP. Dan di sini adalah Supra X125 2008. Nah, jadi kayak yang kita lihat ya, Supra ini tuh dia bersifatnya nggak kalem ya, udah teriak-teriak gitu lah. Jadi dia tuh berusaha untuk tampil atraktif gitu. Bisa kelihatan dari looknya deh. Untuk stylenya dia tuh trondolan gitu, ala-ala komuter gitu lah. Kalau kalian itu pernah inget tren-tren modifikasi motor di awal 2000-an yang biasanya batoknya turun dikit, lampu belakang hilang, nah itu style-style zaman dulu gitu. Jadi kayak anak road race gak dapet sirkuit. Nah, ini adalah konsep modifikasinya. Pertama kita bahas di bagian kaki-kaki. Untuk bagian kaki-kakinya ini di bagian shock dia masih standar, repaintan juga enggak, dia masih ori, ini masih kelihatan nih bawaan biasa, ya nggak sih? Nah, untuk di sini dia paling cuma ganti disc brake-nya doang, piringannya doang. Dia pakai yang CMZ yang kalau kita cek di Shopee itu 150.000 lah. Tapi sepengalamanku kita pakai begini juga di Suzuki aman sih, nggak ada masalah. Untuk kaliper dia masih standar, untuk pelek dia juga masih bawaan ini, cuman repaint aja dia warna emas ya, ini warna emas, dibalut ban Prima X SK01 Primak ya, ukurannya 90/80 ring 17. Ban ini kalau kita rem itu bisa dapet flicker atau apa tuh, enggak, dia nambah movement speed sebentar kayak flicker loh kalau kalian main ML. Nah gitu. Nah, terus di sini walaupun standar, tapi kalau kita tahu Supra itu memang dia fitmentnya tipis-tipis, jadi kalau nggak dinaikin dia itu masih muat 2 jari, tapi kalau dinaikin dia bakal bisa jadi 1 jari. Nah, di sini 1-2 jari itu nggak muat, jadi dia masih amannya 1 jari. Aku juga pernah pakai begini, cuman gesrot, kadang biasanya spakbornya kena. Tapi kalau ini sih ini masih aman, nggak kayak Vario yang sedikit ngangkang gitu. Tapi emang fitmentnya Supra itu emang bagus. Untuk bagian kaki-kaki gitu, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, lanjut di bagian belakang dia juga pakai Primak SK01 sama ukurannya 90/80, jadi dia rata. Kayak kalau di mobil tuh Evo 4-wheel drive gitu lah. Cuman kalau ini dia biar stylenya gambut dikit gitu. Nah, untuk di sini velg juga masih standar, repaint doang. Untuk piringan juga masih standar, nggak ada yang berubah. Jadi pengereman tuh masih standar semua. Terus untuk shock breaker juga dia masih standar. Jadi di bagian kaki-kaki kita bisa lihat yang diganti cuma ban sama disc brake. Kita lanjut di sini untuk kelistrikan dia semua masih normal kayak biasa, kecuali lampu depan yang diganti DC. Tapi kalau untuk lainnya ya masih normal. Nah, jadi di sini kita udah sama yang punya nih, namanya tuh Mas Pugu. Nah, jadi dia itu tuh kayak udah aku bilang tadi, dia itu temen lama aku. Udah sekarang kita bakal bahas aja gimana sih dari spek mesin motor ini, karena kan aku bukan yang punya, jadi aku nggak tahu. Jadi kita bakal tanya aja gimana Mas. Jadi speknya dana pelajar saja, cuman pakai piston KJ overseas 200, otomatis kompresi naik, paling nih apa porting polish karo ganti karbune pakai PWK 24. Jadi mereknya PWK 26 kurang tahu. Oh ya, maaf, karbunya PWK 26. Terus manipol yang ada di Shopee ya, kalau dicari paling yang harganya tuh 60 ribuan lah. Alhamdulillah nggak rembes. Gas spontannya punya YZ yang 50 ribuan juga. Kemudian untuk bak kopling punya SYS. Nah, terus untuk knalpot gimana nih? Knalpot murah nih Mas. Nah, untuk dari silencernya sendiri itu, untuk silencernya punya SHR ya. Kalau mau order di link di bawah deskripsi nih, nanti disertakan sama Mas Farhat. Ya, terus untuk leheran? Untuk leheran nih custom di Facebook ada nanti. Ya, bagi kalian orang-orang mana tuh? Magelang ya? Ya, Magelangnya di mana? Magelang kota, tapi customnya nggak di kota. Customnya di desa, di Kaligoro. Nah, untuk di spek kayak gini tuh gimana sih rasanya perubahannya Gus? Dari rasa naiknya kan awal standar tahu kan ya. Rasanya habis ini udah kayak speknya gini langsung kan, langsung instan gini kan, nggak bertahap gitu ya, karena udah naik udah naik spek, jadi ya ada tenaganya lah. Iya, rasanya gimana tuh kira-kira? Lebih enak, lebih tarikannya juga lebih plong karena pakai knalpot brong juga. Terus pakai karbunya juga yang agak racing dikit lah, jadi tarikannya enteng banget dah. Tapi gimana nih menurut kamu tuh minusnya apa nih Bu? Minus kan udah gini pasti tuh perawatan lebih susah ya kan. Nah, kira-kira apa nih pantangannya? Udah perawatan tetap enak, cuman paling di boros BBM. Kira-kira berapa nih 1 km? Berapa ya kemarin tuh PP Magelang Kebumen ki ngepom 2 kali.
full Cukong tank 2 kali. Iya, Satu kali tangki super itu 4 literan ya. 4 liter. Jadi kalian bisa hitung aja sendiri lah jarak dari Kebumen Magelang kalau PP isi berapa? 2 kali. 2 kali tapi ya Masih masih sisa banyak lah. Tapi buat kaki-kaki masih kurang enak sih karena perlu setting shock breaker juga, masih keras. Nah, berhubung ini kan Supra bapak ya, biasanya Supra itu dipakai bapak-bapak. Jadi gimana nih Supra ceritanya gue? Apakah ini punya bapak juga? Jelas jane iki nggone mamae. Oh, Supra mamah yang ini bukan Supra Supra mamah. bapak, beda. Supra mama. Terus aku sekolah nang Magelang, jadi yo tinggal nang mama. Jadi saya megang full Supra ini sejak kuliah di Magelang sih, di tahun berapa ya? Tahun 2022 lah. Pertama kali megang sampai sekarang. Berarti Ya. 3 tahun jadi begini ya? Iya, jadi baru begini aja mas. Ya lumayan lah buat touring-touring masih aman, buat jalan jauh ya masih aman, buat nyalip fiction ya masih bisa. Jadi gimana nih? Ada nggak sih cerita kesannya gitu sama si Supra gini? Ada namanya nggak? Nggak ada mas. Nggak ada namanya. Supra Mungkin mau kasih nama juga boleh mas. namanya ini aja, Agus. Gimana? Nanti Agus Trondol. Setuju? nggak Nggak aman ya, tahun ini. ceritanya nggak banyak sih mas, paling ya nemenin perjuangan lah. Di Perjuangan saat mamah ya kan? di saat susah-susah, terus ya sering kecelakaan juga ini mas. Oh iya, dia katanya barusan kecelakaan. Di sini kayak ada beberapa bodi yang patah ya kan. Jadi ya doakan saja mudah-mudahan cepat bagus lagi nih motor. Tapi emang ada rencana pasang bodi nggak sih? Nggak ada mas. Nggak ada ya? Trondolan aja mas. Panjang gini. Iya mas. Ya spek buat senang-senang saja sih mas, nggak ada niatan buat balapan atau apa sih. Speknya spek have fun doang. Jadi itu spek harian yang kalau dipakai itu kita nggak ngebut-ngebut banget, cuman masih reliable gitu. Iya Jadi masih bisa enak. ngimbangi lah. Paling nggak kayak yang biasa tenaganya gitu. Tapi kalau kalian mau lihat, kita bakal langsung ke test drive-nya aja. Coba tes. Oke men, jadi sekarang kita tuh bakal tes ride dulu nih ya motornya si Pugu. Kita bakal rasain gimana rasanya. Coba, stop. Oke, jadi dari si gas-gasannya ini tuh dia tuh rada oplak ya. Tuh, dia niat goyang-goyang gini nih, enggak. Random. Tapi mungkin karena aku belum terbiasa aja, jadi makanya komplain gitu. Tapi untuk dari tenaganya ya jelas beda lah sama Suzuki. Ini sih ya yang kayak tadi Pugu bilang lah, ini tuh motor tuh bakal lebih fun to ride daripada kita tuh naik motor spek standaran gitu. Untuk rasanya tuh oke. Untuk penggunaan koplingnya juga ya, kalau kata aku sendiri sih aku tuh nggak terlalu suka motor kopling. Cuman untuk kalau buat kita kayak gitu-gitu doang ya mungkin it's okay gitu ya, kayak feel motor kopling gitu. Gimana sih ya gitu lah. Oh jadi spion lagi, ada ambulan, kita minggir dulu. Untuk suara knalpotnya dia juga ya nggak terlalu berisik, kalau kataku ini masih enak-enak aja didengar. Oke, ini udah jadi karena ini udah di Al Jihad, aku cuma janji nyampe sini, jadi kita bakal nyampe sini aja. Udah lancar ya. Agak kerasa kurang solid nih, rasanya masih kayak goyang-goyang dikit, aku nggak tahu. Jadi sekarang aku jalan di gigi 4, jalan di 50 masih oke. Oke, udah sampai, jadi tes ride-nya gitu doang.